Wanita ini akan mati dalam 10 menit. Dan seluruh Korea Selatan sedang menyiarkan proses kematiannya. Untuk memudahkan pengamatan masyarakat, satu dinding rumahnya sudah pecah. Para elit mengenakan topeng putih. Duduk di posisi pengamatan terbaik. Siaran ini akan memberinya 3 miliar won sebagai imbalan. Wanita ini bernama Jung Ja. Dia adalah seorang ibu tunggal yang merawat 2 anak kecilnya sendirian. Tetapi hari itu adalah ulang tahun Jung Ja. Tiba-tiba ada asap putih di depan wajahnya. Katanya, pada pukul 3 sore esok, dia akan mati. Saat itu, Jung Ja sangat putus asa. Ternyata baru-baru ini di Korea, banyak orang menerima ramalan kematian dari asap ini. Setiap kali waktu ramalan tiba, akan ada 3 monster raksasa berwarna hitam yang turun dari langit, membakar orang yang diramalkan menjadi abu. Jung Ja tahu waktunya tidak banyak lagi. Jadi dia pergi mencari Jinsu. Jinsu adalah pendiri gereja kebenaran baru, mengkhususkan diri dalam menyebarkan ajaran ilahi. Jung Ja mengira Jinsu akan membantunya. Ternyata dia malah menawarkan 3 miliar won sebagai imbalan. Dengan syarat Jung Ja harus menyiarkan secara langsung proses kematian di seluruh negeri. Jung Ja setuju dengan syarat tersebut, terlepas dari apakah dia benar-benar mati atau tidak. Setidaknya, itu akan memberi masa depan bagi 2 anaknya. Sejumlah uang untuk hidup mereka kelak, untuk memastikan mendapatkan 3 miliar. Jung Ja mencari pengacara dan polisi untuk bernegosiasi dengan Jinsu. Keduanya setuju, kan disiarkan tetapi identitas keluarga Jung Ja dirahasiakan. Hari ramalan kematian telah tiba. Media di seluruh tempat berbondong-bondong memasang kamera. Polisi juga sudah mempersiapkan senjata. Hari ini mereka harus menangkap 3 monster. Ketika hitung mundur dimulai, Jung Ja gemetar di tengah rumah. Ketika hitung mundur berakhir, tiba-tiba 3 monster masuk, membuat semua orang ketakutan. Monster berlari cepat ke arah Jung Ja, menghempaskan dia ke lantai dalam sekejap mata. Komandan pasukan segera memberikan perintah kepada bawahannya untuk menembak. Tapi semua orang terlalu ketakutan untuk bergerak. Hanya Kyung Hun yang berani maju dengan senjata. Namun dia dihantam oleh monster dan terpental beberapa meter. Dalam siaran langsung di seluruh negeri, Jung Ja diserang oleh 3 monster dan diubah menjadi abu. Setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, mereka berbalik dan menuju ke arah kerumunan tamu kaya raya, dan kemudian menghilang dalam lapisan kabut transparan. Semua orang terkejut seketika. Seorang polisi keluar dari belakang. Dia melihat Jung Ja yang telah terbakar. Dia melepaskan kacamatanya, dia melepaskan sepatunya, lalu dia berlutut dan membungkukkan kepala kepada mayat itu. Pemandangan yang tidak bisa dijelaskan ini dianggap sebagai keajaiban. Semua orang berturut-turut berlutut dan membungkukkan kepala. Ketenaran Jinsu segera menyebar luas, menjadi objek pengaguman orang Korea. Tapi siapa yang akan menyangka, malam itu, Jinsu juga dibakar oleh monster. Sebelum meninggal, dia berbicara kepada Kyung Hun, rahasia yang telah dia sembunyikan selama 20 tahun. Baru-baru ini, Korea terkenal dengan siaran kematian yang mengerikan. Mereka yang menerima ramalan kematian, harus menyiarkan proses diri mereka. Dibunuh oleh utusan neraka di depan seluruh negara. Sejak Jung Ja dibakar di depan seluruh rakyat Korea, gereja kebenaran baru memperbaiki rumah Jung Ja menjadi sebuah museum, memungkinkan orang-orang untuk mengunjunginya. Tulang belulang Jung Ja menjadi pameran, sekaligus mengingatkan warga untuk tidak melakukan kejahatan. Banyak orang yang tidak ingin diadili, mulai muncul di televisi mengungkapkan perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Tetapi juga banyak orang yang setelah menerima prediksi kematian, dengan sukarela mengakhiri hidup mereka sendiri. Tetapi juga sia-sia, cukup saat waktu, utusan neraka akan muncul, memanggil roh orang yang bunuh diri untuk melakukan pengadilan. Oleh karena itu, banyak orang memilih tempat yang sepi, diam-diam menunggu utusan neraka datang. Misalnya, pria gemuk bernama Jun Won ini. Dia pergi sendirian ke tempat terpencil. Tiba-tiba, rekan kerjanya, Yang Jae, datang mencari Jun Won. Bersikeras untuk membawa dia pulang. Tetapi dia menolak, karena gereja kebenaran baru saja mengajarkan agar manusia tidak berbuat jahat. Sementara itu, mereka baru saja mendirikan sebuah organisasi bernama Himpunan Panah. Organisasi ini menggunakan nama dewa, melakukan tindakan yang lebih kejam daripada dunia kriminal. Begitu mereka mengetahui siapa yang diadili, maka keluarga orang tersebut akan diganggu oleh mereka. Bahkan kepada nenek tua yang lemah sekalipun tidak akan diampuni. Karena istri dan anak, Jun Won meminta Yang Jae untuk pergi. Jangan pernah berbicara kepada siapapun yang melihatnya. Ketika Yang Jae tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba ada suara keras terdengar. Utusan dari neraka telah datang. 3 aliran air bergerak cepat menuju Jun Won. Kemudian, dia disiksa oleh 3 makhluk bawah air selama 3 menit. Tiba-tiba Jun Won muncul ke permukaan air. Namun dia diangkat oleh pedang makhluk, lalu dilemparkan dengan keras. Cahaya terang tiba-tiba muncul. Akhirnya Jun Won berubah menjadi mayat hitam. Kemudian dilemparkan di depan Yang Jae. Yang Jae tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada kelompok orang berpakaian hitam datang. Mereka dengan cermat menangani mayat Jun Won. Setelah Yang Jae ditarik ke tepi oleh mereka, dia pingsan sampai pagi hari berikutnya baru sadar. Saat Yang Jae turun dari mobil untuk memeriksa, sepertinya semua yang terjadi semalam seolah tak pernah terjadi.
Yang Jae pergi ke rumah sakit untuk menjenguk So Hyun yang baru saja melahirkan. Tetapi dia tidak menyangka, dia putus asa dan memberikan video kepada Yang Jae. Di dalamnya tercatat momen kelahiran anak baru, sedang diumumkan oleh dewa dengan kata-kata mengerikan. Yeon Jae baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi ketika dia mendapatkan pengumuman dari dewa. Dia akan mati dalam 30 detik lagi. Ayahnya yang sedang mengemudi tiba-tiba panik. Tiba-tiba 3 makhluk muncul dari depan dan menyerang mereka. Ayahnya melihat hal itu dan segera memutar setir. Yeon Jae terluka parah dan ingin meminta pertolongan dari ayahnya. Tetapi segera setelah itu, akhirnya, dia tetap terbakar. Meskipun ayahnya sangat menderita, untungnya tidak ada yang melihatnya. Karena Gereja Kebenaran Barui khususnya membuat sebuah program. Siapapun yang menerima ramalan kematian, akan ditangkap oleh mereka, menyiarkan proses penyiksaan oleh utusan dari neraka. Keluarga dari yang bersangkutan juga diundang datang ke tempat kejadian. Melihat pemandangan yang mengerikan ini dengan mata kepala sendiri, Gereja Kebenaran Baru tiba-tiba berubah menjadi benar-benar di Korea. Tetapi sebenarnya, hanya mengumumkan prediksi kematian mengerikan bagi orang jahat. Pendiri gereja ini, Jinsu telah mengungkapkan rahasia ini. 20 tahun yang lalu, ketika dia masih sekolah menengah, tiba-tiba dia menerima ramalan kematian. 20 tahun kemudian, pukul 11 malam, tetapi saat itu Jinsu belum pernah mencuri pena. Juga berarti malaikat kematian membunuh orang tak bersalah. Tetapi Jinsu tidak rela mati dalam keadaan tidak bersalah seperti itu. Jadi dia menghabiskan 20 tahun, menyebarkan rasa takut yang dirasakan oleh dirinya sendiri ke seluruh Korea. Dia ingin semua orang percaya bahwa hanya dengan melakukan dosa akan dihakimi malaikat kematian. Jadi Jinsu mengeluarkan 3 miliar won, agar Jungja menyiarkan proses disiksa oleh utusan neraka di depan seluruh warga. Dengan demikian dia menjadi pahlawan yang dihormati oleh Korea. Tetapi juga pada malam itu, saat waktu ramalan tiba, akhirnya dia dibakar habis oleh utusan neraka. Tetapi Gereja Kebenaran Baru tidak melemah karena itu. Pendeta Jongchil mengambil alih gereja ini. Untuk menyembunyikan kenyataan bahwa malaikat kematian membunuh orang tak bersalah, dia akan menuduh setiap orang yang mendapat ramalan kematian, mereka yang tidak pernah berdosa, akan menyembunyikan ramalan kematian, tetapi begitu terungkap, akan dihukum oleh kelompok panah dengan pelajaran, kemudian dipaksa ke ruang penyiaran. Tetapi kebohongan ini segera terungkap. Seorang bayi yang baru lahir telah menerima ramalan kematian dari malaikat. Kamu akan mati pada pukul 9 malam 3 hari kemudian. So Hyun berhasil merekam adegan ini. Dia tidak mengerti mengapa seorang bayi yang baru lahir memiliki dosa apa. So Hyun terus mencari daftar anak-anak yang bersalah di internet, tetapi tidak ada hasil apapun. Jadi So Hyun memutuskan membawa anaknya ke Gereja Kebenaran Baru untuk mencari jawaban. Siapa sangka tindakan itu telah mengancam serius Gereja Kebenaran Baru. Sementara itu, ia dan anaknya terjatuh ke dalam bahaya yang dalam. Bayi yang baru lahir tiba-tiba diumumkan akan mati dalam 3 hari. Akan mati pada pukul 9 malam 3 hari kemudian. So Hyun melihat adegan ini tepat waktu. Dia tidak mengerti mengapa seorang bayi yang baru lahir memiliki kesalahan apa. Untuk mencari jawaban, So Hyun membawa anaknya ke Gereja Kebenaran Baru. Tetapi orang-orang di sini ingin menculik anaknya. Ternyata tindakan mengumumkan penerimaan ramalan adalah tipuan Gereja Kebenaran Baru. Malaikat hanya membunuh orang tak bersalah. Begitu semua orang tahu, malaikat maut meramal waktu kematian bayi yang baru lahir. Himpunan Kebenaran Baru akan segera runtuh. Untungnya Yang Jae datang tepat waktu, tetapi dicegah oleh seorang gadis. Dia mengeluarkan tongkatnya, memberikan pelajaran kepada mereka yang jahat ini. Namanya adalah Hei Jin, pernah disiksa oleh anggota Himpunan Panah. Nyaris kehilangan nyawanya, sekarang dia kembali dengan kuat untuk menyelamatkan mereka yang disakiti oleh Himpunan Kebenaran Baru. Berkat bantuan Hei Jin, bayi itu telah diselamatkan, tetapi Gereja Kebenaran Baru tetap mengikuti dia. Mereka melompat ke mobil untuk menghentikan 3 orang pergi. Untungnya Hei Jin bukan hanya pandai mengemudi, tetapi juga pemberani. Terlepas dari hidup atau matinya mereka, dia merusak pagar dan meloncat keluar. Hei Jin membawa pasangan itu ke rumah Dongwook. Dia juga menerima ramalan kematian yang mengerikan, mengatakan bahwa tempat ini cukup aman. Tapi Hei Jin tidak tahu, Dongwook pernah menjadi anggota Himpunan Panah. Setiap hari dia melakukan live stream dan menghina orang-orang yang menentang Himpunan Kebenaran Baru. Tetapi tiba-tiba, suatu hari setelah selesai live stream, dia menerima ramalan kematian yang mengerikan. Sejak itu, kepercayaan Dongwook runtuh. Tetapi ketika dia mengetahui berita itu, waktu kematiannya hanya beberapa menit lebih lambat dari bayi itu. Dia kembali berharap. Dongwook berpikir bahwa dewa telah salah memberikan kematian pada bayi itu. Sebuah kesalahan. 5 menit kemudian dia membunuhnya untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi, ini berarti dia adalah penyelamat. Dongwook merasa sangat bangga. Menelepon Himpunan Kebenaran Baru, memberitahu mereka lokasi bayi itu. Kemudian dia mengenakan peralatan yang biasa dipakai saat live stream. Dengan gila membunuh orang-orang yang ingin melindungi bayi itu. Untungnya, Yang Jae dengan cepat menyadari.
Di saat berbahaya, dia mengambil pistol listrik dan melumpuhkan Dongwook. Kemudian, dia berteriak keras, memerintahkan istrinya untuk lari. Siapa yang tahu bahwa ketahanan Dongwook begitu kuat? Dia bangkit dan mengejar. Untungnya, So-hyun mendengar panggilan itu. Segera dia menggendong bayi dan lari keluar. Namun saat kematian anak kecil itu tiba, 3 utusan neraka tiba tepat waktu. Ada satu setan mendekat dengan cepat ke arah anak kecil tersebut. Insting seorang ibu tiba-tiba bangkit. Dia berbalik dan menggendong bayi itu menjauh. Tetapi juga membuat sumber kemarahan. So-hyun terpaksa menggendong bayi dan berlari secepat yang dia bisa. Tepat saat itu, Yang Jae juga datang. Dia mengambil kursi dan memukul sumber kemarahan. Tapi sia-sia, saat melarikan diri, So-hyun dicegah oleh seorang sumber kemarahan lainnya. Yang Jae ingin berlari ke arahnya. Namun dia dilemparkan oleh sumber kemarahan. Sekarang hanya So-hyun yang masih membawa bayi. Dia berlari ke sana kemari untuk menghindari serangan sumber kemarahan. Tidak ada yang berani mendekat untuk membantu. Yang Jae melihat ini dan segera berlari mendekat untuk memeluk istrinya. Tapi dia dilemparkan oleh sumber kemarahan lagi. Dan jatuh keras ke tanah. Yang Jae tahu mereka tidak bisa melarikan diri. Dia segera mengambil pipa plastik yang ada di sampingnya. Dia merangkak mendekati istrinya. Dia mengangkat istrinya dan memeluknya. Kemudian dia menggunakan pipa plastik untuk mengikat keduanya bersama. Jika takdir telah menentukan bahwa mereka harus melalui ini, mereka akan menggunakan tubuh mereka untuk melindungi nyawa anak mereka. 3 sumber kemarahan dengan cepat mengelilingi pasangan itu. Kemudian, ketika api neraka lenyap, sumber kemarahan dari neraka menyelesaikan misi mereka. Berlari menjauh dan menghilang. Hanya pasangan suami istri yang tersisa, terbakar habis. Masih mempertahankan posisi melindungi anak. Ketika semua orang mendekat untuk mengamati, tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Semua orang terkejut. Pada saat ini, Dongwook datang dengan pisau. Dia mendorong kepala pasangan suami istri itu. Melihat bahwa bayi yang dilindungi oleh mereka masih hidup, Dongwook masih tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi penyelamat. Dia menggenggam pisau dengan niat untuk membunuh bayi. Tiba-tiba, Hae-jin datang tepat pada waktunya. Mereka berdua terlibat dalam perkelahian. Siapa sangka bahwa Dongwook sangat kuat dalam pertarungan. Setelah melepaskan diri dari Hae-jin, dia kembali dengan pisau menuju bayi. Tapi tiba-tiba, sumber kemarahan dari neraka menjepitnya ke dinding. Menggesekkan tubuhnya di sepanjang dinding selama ratusan meter. Sepertinya sedang membantu semua orang melepaskan kebencian. Akhirnya, penjahat sejati telah dihukum. Setelah semuanya selesai, anggota gereja kebenaran baru juga tiba. Mereka berencana menangkap Hae-jin dan bayi itu. Tetapi setelah mengetahui kebenarannya, penduduk menghalangi mereka. Kebohongan juga terungkap. Pemimpin baru Liga Keadilan ditangkap oleh polisi. Tetapi tidak ada yang tahu. Tulang belulang Jung-ja saat itu tiba-tiba bergerak sendiri. Semua potongan tulang sekitarnya berkumpul ke arahnya. Kaca seketika pecah berkeping-keping. Jung-ja hidup kembali dan mengembalikan bentuk manusianya.